Halo, selamat berjumpa kembali di Ruang Dosen bersama Ibu Eka Juliafat. Hari ini kita akan belajar mengenai geser pada kolom. Di dalam hal ini kita akan mengetahui konsep geser pada kolom, lalu bagaimana cara melakukan analisis geser terhadap kolom tersebut. Pertama kali kita cek dulu, ya. Kita harus ketahui bahwa komponen struktur yang menahan kombinasi beban aksial, geser, dan momen itu tidak boleh mengalami kegagalan geser sebelum kapasitas lenturnya itu tercapai. Artinya dia harus gagal lentur dulu, baru gagal geser. Kenapa ini penting? Karena kalau dia mengalami gagal geser terlebih dahulu tanpa mengalami kegagalan lentur, maka yang terjadi adalah disebut sebagai keruntuhan mendadak, ya, atau sudden failure. Hal ini sangat berbahaya dikarenakan kita tidak melihat adanya tanda-tanda kerusakan atau tanda-tanda keruntuhan pada elemen struktur kita, sehingga kita tidak memiliki waktu untuk melakukan evakuasi atau tidak memiliki waktu untuk melakukan perbaikan sebelum hal terburuk terjadi. Nah, kalau dia mengalami kegagalan lentur, maka kita bisa melihat adanya retakan, kita bisa melihat adanya lendutan sebelum dia rubuh. Nah, kuat perlu geser atau yang disebut dengan VU untuk beban geser itu bisa kita peroleh dari kombinasi berbagai beban yang mungkin terjadi pada elemen struktur. Ya, misalnya ini kalau pakai SNI yang lama ya, kalau SNI baru ya lebih kurang hampir sama. Ya. Kita tinggal melihat pada kombinasi pembebanan geser pada pasal kombinasi pembebanan di SNI 03 nomor 2019 untuk beton, ya, tahun 2019 untuk beton bertulang. Nah, di sini kalau kita pakai yang lama ya, nah ini nilai VU-nya adalah kombinasi pembebanannya bisa dipakai adalah menggunakan faktor pembebanan dikalikan dengan faktor dikalikan beban geser akibat beban mati, dikalikan geser akibat beban hidup, dan seterusnya, ya. Nah, jika kita memiliki beberapa kombinasi pembebanan yang melibatkan geser, ada mungkin sekitar 2, 3, 4, ya, maka kita pilih yang nilainya terbesar, nilai VU yang terbesar. Nah, elemen struktur itu harus mampu menahan beban VU tersebut dengan aman. Ya, bagaimana cara mengetahui kalau dia aman? Maka nilai VU yang kita hitung tadi itu tidak boleh lebih besar ya daripada kemampuan kapasitas elemen kita dalam menahan beban atau kapasitas gesernya, ya. Nah, kapasitas geser untuk elemen struktur itu bisa kita hitung dengan mengalihkan kapasitas geser nominal ya yang dimiliki oleh penampang tersebut dikalikan dengan suatu faktor reduksi untuk elemen struktur, ya. Nah, berdasarkan SNI yang lama dulu ya, ini pakai 0,6 ya. Nah, untuk faktor reduksi kekuatan geser itu dipakai nilainya adalah 0,75. Ya. Nah, setelah kita dapatkan tadi ya nilai ini adalah ya yang harus kita penuhi ya, Pn kali faktor reduksi geser itu tidak boleh lebih harus lebih besar atau minimal sama dengan beban yang ingin ditanggung, ya. Nah, Vn di sini adalah kuat geser nominal penampang yang kita peroleh dari gabungan antara nih ya Vc atau kemampuan beton dalam menahan geser ditambah Vs. Vs adalah kemampuan tulangan ya dalam menahan geser. Berbeda dengan balok, ya, pada kolom terdapat gaya aksial desak yang cukup besar, ya, karena memang kolom adalah komponen yang berfungsi utamanya adalah untuk menahan gaya aksial desak atau tekan. Ya, sehingga ini dapat menunda atau mencegah terjadinya retak akibat beban lentur.
ya, dan mengakibatkan kuat geser betonnya meningkat. Ya, jadi kuat geser beton pada kolom itu lebih besar daripada kuat geser pada balok. Nah, sehingga VC ini dapat kita hitung dengan rumus di bawah ini, ya. Ya, ini VC sama dengan 1 ditambah NU dibagi dengan 14 dikalikan A gross atau luas penampang bruto kolom, lalu kemudian dikalikan dengan 1/6 akar FC aksen dikalikan dengan lebar balok dikalikan dengan tinggi efektif lebar kolom dikalikan dengan tinggi efektif kolom. Nah, ini NU dan dibagi dengan AG itu akan menghasilkan MPa, ya. Nah, NU tadi apa? NU adalah besar gaya aksial desak, ya. NU adalah gaya aksial desak ultimate. Kemudian AG adalah luas penampang bruto dari kolom, ya. A dikalikan B. FC aksen apa? Adalah kuat tekan beton, ya, dalam MPa. Kemudian BW itu adalah lebar balok, sedangkan D itu adalah tinggi efektif kolom, ya, sorry, bukan balok, ya. BW adalah lebar kolom, sedangkan D adalah tinggi efektif kolom pada arah yang ditinjau. Ya, tinggi efektif itu apa? D itu adalah tinggi penampang kolom dikurangi dengan tebal selimut beton, ya. Itu adalah D, tinggi efektif. Nah, jika nilai, ya, beban ultimate yang terjadi yang diperoleh dari kombinasi pembebanan tadi lebih kecil dari kemampuan beton menahan geser dikalikan dengan faktor reduksi, maka berarti secara teoritis kolom itu tidak memerlukan tulangan geser. Ya, ini secara teoritis. Namun bagaimanapun tidak mungkin kalau kita hanya memberikan kolom itu tulangan longitudinal saja, ya, karena pasti nanti akan terjadi tekuk, ya. Namun sehingga kita harus tetap memasang tulangan geser minimum yang fungsinya adalah untuk konstruksi dari beton tersebut agar bisa kolom tersebut agar bisa dipasang dicor, ya, dan dia mampu berdiri dengan baik. Nah, kemudian kondisi yang berikutnya adalah, ini adalah yang pertama, ya. Ya. Nah, jika VU lebih besar atau minimal sama dengan setengah dari tadi, ya, kapasitas geser dikalikan dengan faktor reduksi geser, maka berarti harus dipasang tulangan geser minimum, ya, sebesar ini, ya, AV sama dengan 75 dikalikan akar FC aksen dikalikan BW dikalikan S, ya, dibagi dengan 1200 dikalikan F yield, ya, di mana nilai AV-nya ini harus lebih besar dari lebar balok dikalikan dengan S. S ini adalah spasi antar tulangan geser atau sengkang, ya, spasi sengkang dibagi dengan 3 dikalikan tegangan leleh dari baja yang kita pakai, ya, baja sengkang yang kita pakai. Nah, jika VU-nya lebih besar sama dari, ya, dari VC dikalikan dengan maka berarti dia harus dipasang tulangan geser, ya. Kenapa? Dikarenakan, ya, kapasitas geser dari betonnya itu terlampaui, maka kita perlu bantu dengan VS, ya, kita perlu bantu dengan tulangan sengkang,
ya. Nah, berapa besar nilai yang harus ditahan atau yang perlu ditambahkan itu adalah sebesar ini, ya, VU, ya, VU-nya dikurang dengan akar dari FC aksen akar VC dikalikan dengan faktor reduksinya. Ini adalah sisa dari VU dikurangi ini, ya. Ini adalah sisa yang harus ditahan oleh tulangan geser. Nah, untuk tulangan geser yang berupa sengkang tegak lurus, sumbu aksial kolom atau berupa lilitan spiral, maka kuat geser nominal yang disumbangkan oleh tulangan geser ini haruslah sebesar ini, ya. PS sama dengan ya luas tulangan gesernya tadi dikalikan dengan tegangan leleh dikalikan dengan D, ya, tinggi efektif dibagi dengan S, ya. Nilai ini haruslah lebih besar dari nilai yang tadi, ya. PU dikurangi, ya, sisanya tadi dibagi dengan faktor reduksi. Tetapi juga tidak boleh lebih besar dari 2/3 dikalikan akar FC aksen dikalikan lebar balok dikalikan dengan tinggi efektifnya, ya. Oke. Nah, sekali lagi tinggi efektif tadi dari mana kita peroleh? Ya, dari tinggi kolom yang tertinjau, ya, dikurangi dengan tebal selimut beton, ya. Nah, jika luas dari tulangan geser AV ini telah ditetapkan atau dipilih, ya, misalnya kita udah milih dulu, ya, maka jarak antar sengkang atau spiral dapat dihitung sebagai berikut. Jadi setelah kita dapatkan nilai AV-nya ini, ya, maka kita bisa tentukan nilai jarak antar sengkangnya, ya, yaitu dengan membagi antara nilai ini AV dikalikan V yield dikurangi D dibagi dengan VS-nya, kebalikan. Ini rumus yang kita pakai tetap sama, hanya kita operasikan secara matematis saja. Di mana nilai sengkangnya ini syaratnya adalah, ya, nilai sengkang itu yang paling penting, ya, harus diperhatikan bahwa jarak sengkang itu syaratnya jarak sengkang pada kolom itu tidak boleh lebih besar dari 16 kali diameter tulangan pokok memanjang kolom. Jarak sengkang juga tidak boleh lebih besar, ya, dari 48 kali diameter sengkang itu sendiri. Dan juga tidak boleh lebih besar dari lebar, ya, penampang kolom, ya. Misalnya kalau kolom kita penampangnya itu berbeda, ya, dia tidak berupa bujur sangkar, maka salah satu lebar atau salah satu sisinya itu lebih kecil dari sisi yang lain, maka dia tidak boleh lebih besar dari sisi terkecil, ya. Nah, jika kita mau pakai lilitan spiral, ya, maka ini, ya, jarak bersih lilitan spiral kita itu tidak boleh lebih tidak boleh lebih besar dari 75 mm dan juga tidak boleh lebih lebih kecil dari 25 mm, ya. Jadi begini, ya, ini untuk kalau spiral, ya. Oke, selanjutnya, nah, bagaimana dengan bahan yang kita pakai, ya? Spesifikasi bahan tulangan geser atau tulangan sengkang yang kita pakai, ketentuannya bagaimana? Ya. Nah, untuk tulangan sengkang yang boleh digunakan itu nilai kuat leleh atau tegangan lelehnya itu nggak boleh lebih besar dari 400 megapascal. Karena kalau dia lebih besar dari 400 megapascal, maka duktilitasnya akan berkurang sehingga dia lebih mudah putus dibandingkan dengan yang tidak atau lebih kecil dari 400 megapascal, ya. Atau dia juga 400 megapascal itu memiliki kemampuan untuk menahan beban siklik atau beban gempa yang kecil dibandingkan dengan yang kurang dari 400 megapascal. Ya, beberapa penelitian yang telah melakukan perbandingan antara suatu kolom, ya, yang diberi sengkang, ya, atau tulangan yang besar dari 400 mm dengan yang lebih kecil dari 400 mm menunjukkan, ya, bahwa kolom atau elemen struktur yang diberi
tulangan lebih besar dari 400 mm itu menunjukkan suatu namanya, ya, kalau mungkin yang belum belajar bisa belajar nanti mengenai hysteresis loop, ya, lingkaran histeresis, ya, itu dia memiliki pinch, ya, atau loopsnya itu tidak begitu mulus, ya, artinya ada suatu ketika dia lebih kritis, ya, dia lebih mudah tidak mampu menahan beban sikliknya, kemampuannya menahan beban siklik lebih jelek, ya, dibandingkan dengan yang kurang dari 400 megapascal. Oleh karena itu, maka kita di sini dianjurkan atau ditentukan untuk terutama sengkang itu nggak boleh pakai yang lebih besar dari 400 megapascal tegangan lelehnya, ya. Nah, berikutnya spesifikasi untuk tulangan geser yang lain adalah ini, ya, diameter sengkangnya. Kalau kita pakai diameter tulangan pokok kita itu lebih kecil dari 32, ya, maka atau diameter 16,3, ya, maka tulangan sengkang yang kita pakai adalah diameter D10, ya, atau biasanya 9 mm gitu, ya. Nah, kalau misalnya lebih besar dari 32, maka boleh kita pakai yang diameter D13, ya. D13 itu diameternya umumnya 10,3 mm, ya. Nah, sedangkan untuk diameter batang spiral, maka kita pakai yang 10 mm untuk sengkangnya. Nah, sengkang, dan ini yang perlu diperhatikan dan jarang kadang ada banyak yang lupa, ya. Nah, sengkang pertama, ya, jadi kan setelah kita berdirikan tulangan longitudinal kolom, ya, maka harus diingat, ya, sengkang pertama di atas plat pondasi atau balok slope atau di atas plat lantai, ya. Di mana kolom itu diberdirikan harus dipasang, tidak boleh lebih dari setengah sengkang yang kita hitung. Jadi kalau misalnya sengkang yang dari kita hitung adalah nilainya 10 mm, 10 cm, maka jarak sengkang pertama, pemasangan sengkang pertama, jaraknya terhadap plat pondasi atau plat lantai atau balok slope itu tidak boleh dari 5 cm, ya. Ya, intinya pokoknya tidak boleh lebih dari setengah S jarak sengkang yang kita tentukan. Nah, demikian pula sengkang pertama di bawah sisi plat lantai, ya, di atas dan di bawah pada ujung-ujung kolomnya itu juga semuanya tidak boleh lebih dari setengah sengkang yang ditentukan, ya. Nah, sengkang di dalam pertemuan balok kolom harus mengikuti hasil perancangan, yaitu prinsip beam kolom join, ya. Nah, ini adalah contoh kegagalan geser pada kolom, ya. Nah, dari mana kita tahu kegagalan gesernya, ya, sengkangnya ya putus, ya. Kegagalan geser, ya, dia putus, ya. Kegagalan kolom karena tulangan, bukan kegagalan geser, kegagalan kolom karena tulangan gesernya tidak cukup, nah, tidak mencukupi kekuatannya, ya. Contohnya lihat sendiri, ini sangat kecil, ya, kecil sekali ini. Nah, ini kolomnya mengalami tekan, ya, sehingga beton yang ada di dalam tulangan itu terdesak, ya. Nah, kolom ini terdesak dan dia berusaha untuk keluar dari kekangan tulangan tadi. Nah, dia berusaha keluar. Nah, karena kekangan atau sengkangnya tidak mencukupi untuk menahan, ya, desakan beton yang ada di dalamnya, maka kemudian sengkangnya putus duluan. Nah, karena sengkangnya sudah putus, akibatnya apa? Nah, lepas dia, ya. Tidak ada lagi yang menahan beton yang ada di dalamnya sehingga dia menerobos keluar dan mengakibatkan tulangan pokoknya menjadi fail atau melendut seperti ini, ya, akibat desakan dari beton di dalam. Jadi, begitulah kinerja atau fungsi bagaimana sengkang atau apa yang kita sebut tulangan geser atau kadang juga ada yang disebut dengan bekel itu berfungsi untuk menahan bekerja pada kolom, ya. Nah,
Ini contoh soal. Suatu kolom dengan ukuran 300 ya, 350 mm dikalikan 500 mm. Nah, tulangan kita memanjang ya, ini ada 1 2 3 4 5 ya, ada 5 diameter 22 ya pada sisi kiri dan sisi kanannya. Kemudian ini ya, selimut betonnya adalah 50 mm. Dari hasil analisis struktur ya kita langsung aja ya. Nah, ini ini adalah kolom bagian dari suatu frame ya. Nah, dari hasil analisis struktur ya, kita analisis suatu bangunan dan kita ambil kolomnya ya. Nah, pada kolom itu kita dapatkan bahwa gaya geser akibat beban mati VD itu 150 kN. Nah, gaya geser akibat beban hidup itu 100 kN. Sedangkan beban aksial matinya adalah 200 kN. Beban aksial tekan hidup itu atau PL adalah 450 kN. Ini semuanya kita dapatkan dari apa? Dari analisis struktur. Ya, apakah itu menggunakan analisis teoritis atau menggunakan software numerical analysis seperti SAP, ya, ETAP dan lain-lain. Nah, berikutnya karakteristik bahan ya, kita pakai di sini FC aksen 30 MPa, FYL-nya 400 MPa. Nah, diminta di sini apa? Rancanglah tulangan geser untuk kolom tersebut ya. Nah, apa yang kita lakukan pertama? Kita hitung apa tadi? Yang pertama, nah, kuat perlu ya. Kita hitung dulu kuat perlu baik untuk gesernya maupun aksial tekan. Nah, di sini karena kebetulan yang ya di soal ini ada DL aja ya, D dan L, beban mati dan beban hidup, maka kita pakai kombinasi yang melibatkan beban mati dan beban hidup. Nah, di sini VU adalah 1,2 dikalikan VD atau tadi VD ditambah 1,6 VL ya. Ini VD, ini adalah VL ya. Nah, dapatlah nilainya 340 kN. Sedangkan PU-nya ini adalah 1,42 PD ditambah 1,6 PL ya. Dapat hasilnya adalah 960 kN. Nah, berikutnya kita hitung tadi kuat geser nominal beton yang VC. Nah, VC-nya adalah melibatkan NU atau di sini sama aja PU ya. PU dan U itu adalah gaya aksial tekan, itu notasinya sama PU ya. AG itu adalah ini ya, luas bruto. AG adalah 500 dikali 350. Nah, lalu dikalikan dengan 1/6 ya. Kuat tekan beton kita berapa tadi? 30 MPa. Dan kemudian BW-nya adalah lebar balok kita. Di sini lebarnya yang ini. Ini BW. Dan kemudian 450 adalah tinggi efektif, yaitu H-nya ya, yang paling panjang ini dikurangi dengan jarak ketebalan selimut betonnya 50 mm sehingga D-nya kita dapatkan 450. Nah, ini tinggal kita masukkan semua angka yang sudah kita ketahui ini ke dalam persamaan untuk menghitung kuat geser nominal beton atau kemampuan beton menahan geser. Ya, sehingga kita dapat nilainya adalah 200,114 kN ya, atau ini ya, ini berapa? 200.114 Newton ya. Ini dikonversi ke kilonewton. Ini angkanya menjadi lebih cantik aja ya. Nah, kuat geser tereduksi beton ya. Jadi tadi kita tahu ya, VC tadi harus kita kalikan dengan faktor reduksi ya. VC kita kalikan dengan kuat reduksi beton 0,75 dapat 150 ya 150,0855 kN. Nah, kita bandingkan tadi dengan VU. VU-nya tadi berapa? Nih, ya, VU-nya 340 kN ya. Nah, VU, nah berarti apa? Ini dikalikan faktor kuat geser tereduksi kita itu masih lebih kecil dari beban yang diberikan. Ya, artinya apa? Kolom kita itu kalau cuman mengandalkan betonnya tidak mampu menahan gaya geser ultimate. Ya, beban geser ultimate. Kita
kita nggak mampu. Nah, maka karena itu kita perlu apa tadi? Tulangan geser. Maka kita perlu merancang tulangan gesernya. Nah, ini kita buat perbandingannya lagi biar lebih jelas ya. Ini dia V. Nah, ini persamaannya ya, VU dikurangi, nah ini nilai yang perlu kita hitung ya. Lalu 340 dikurangi ini dibagi 0,75 dapatlah nilai gaya geser yang harus ditahan oleh tulangan geser nantinya adalah sebesar 253,219 kN. Nah, sekarang kita rancang dulu persyaratan-persyaratan minimumnya ya. Nah, tadi kita tahu bahwa diameter tulangan sengkang kita berapa? Ya. Diameter tulangan sengkang kita adalah 22 mm, lebih besar dari 16 mm. Nah, jadi harus kita gunakan tulangan sengkang yang syarat yang kedua, yaitu yang nilainya lebih besar dari 10,3 mm. Nah, coba kita pakai di sini yang 12 mm ya. Yang lebih besar dari 10,3 adalah yang 12 mm. Maka kita hitung luas tulangan geser yang dibutuhkan AV sama dengan 2 kali luas tulangan 12 mm seperempat pi D kuadrat ya. Dapat dia 226,19 mm persegi. Nah, setelah kita dapatkan nilai AV, maka baru bisa kita hitung jarak sengkang ya, di mana S ya jarak sengkang adalah yang ini tadi ya. AV dikalikan tegangan leleh beton dikalikan dengan ini apa D? Nah, tinggi efektif. Tinggi efektif tadi adalah tinggi penampang kolom yang terbesar dikurangi dengan diameter selimut betonnya ya. Dibagi dengan VS, kemampuan tulangan menahan geser ya, VS ini. Nah, sehingga dapatlah jarak sengkang kita adalah 160,78. Nah, ini ya, karena kita lihat di sini ya AV-nya kita pakai bisa coba dipakai 150 ya, karena kalau mau pakai 170 kalau dipakai 160 nanti susah yang membaginya. Nah, coba dipakai 150. Nah, kalau udah kita putuskan 150 apa yang harus kita lakukan? Ya, kita udah tahu tadi mau pakai berapa? D12 ya, sengkang 12 mm dengan jarak antar sengkangnya 150. Nah, kalau udah kita putuskan, kita harus cek lagi ya, apakah memang betul-betul ya 150 tadi ya. Kenapa? Ini karena ini kan seharusnya 160, tapi karena ada kita mempertimbangkan kepraktisan pengerjaan di lapangan ya, maka kita coba pakai yang agak kecil 150 ya. Bahkan kalau kecil ya lebih bagus lagi gitu ya. Kalau lebih besar ya nggak boleh ya. Nah, 160. Nah, kita pakai yang lebih aman 150. Nah, tapi kita cek lagi ya. Nah, kita cek VS terpasang. AV ya. AV-nya ya dikalikan 400 dikali 450. Nah, ini seharusnya ya ini 150 ya, 12 mm, AV-nya 226,19 ya. Nah, dibagi dengan jarak sengkang terpasangnya ya, kita coba pakai tadi 150, dapatlah 271,428 kN atau sekian Newton ya. Nah, kita bandingkan dengan VS, kemampuan menahan ya. Nah, ternyata VS terpasang lebih besar dari VS yang diminta. Yang VS yang diminta tadi berapa? Nih ya, 253,219 Newton. Ya, ini kita bandingkan. Nah, ternyata yang kita sengkang terpasang kita itu ternyata lebih mampu ya, sudah lebih besar daripada VS yang diminta. Nah, sekarang kita bandingkan juga dengan syarat yang tadi ya. Kita tahu kalau walaupun seperti ini VS terpasang ya juga tidak boleh sebesar-besarnya ya, nggak boleh ya. Oh, saya mau pakai 100 aja deh atau 50 aja gitu ya, 50 mili ya. Nah, sekarang ada syaratnya juga yang lain ya. Syarat yang lain VS terpasang juga nggak boleh lebih besar dari 2/3 akar FC aksen dikalikan BW dikalikan D. Nah, kita cek ya. Nah, ini
VS yang ini persamaan yang ini nilainya adalah ini ya 575,109 Newton, dan kita cek ya, dan memang PS terpasang kita masih lebih kecil daripada yang ini ya, yang kemampuan depan menahan geser ya 575,109 Newton. Nah, sekarang kita cek jarak-jaraknya. Jarak-jarak sengkangnya di sini kita merencanakan jarak sengkangnya 150. Nah, kita cek dengan persyaratan-persyaratan yang tadi, 16 kali diameter tulangan pokok, 48 kali diameter sengkang yang dipasang, atau juga tidak boleh lebih besar dari apa tadi? Sisi balok terkecil ya. Nah, di sini kita tahu sisi balok terkecilnya berapa? 350 ya, ini BW ya, B-nya. Lalu jarak sengkangnya kita rancang 12, diameter sengkang yang kita rancang 12, diameter tulangan pokoknya adalah 22. Nah, kita lihat ya, ini ternyata semuanya memenuhi, sehingga berarti jarak sengkang yang kita rencanakan tadi bisa digunakan ya. Nah, oke. Saya rasa itu dulu yang bisa disampaikan untuk perancangan atau analisis geser atau tulangan sengkang pada kolom ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya ya. Video berikutnya adalah mengenai plat ya. Setelah itu kita lanjutkan juga akan ada video mengenai tangga, perencanaan tangga ya, termasuk bagaimana merencanakan tulangan tangga atau plat tangga ya. Sampai ketemu lagi, selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.